Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Rashid. Eh, saya di sini akan menjelaskan asumsi saya tentang tugas basis data yang berjudul proses transformasi dari ERD menjadi basis data relasional beserta tabel-tabelnya. Yang dimana laporan ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah basis data disusun oleh saya sendiri, Faris Rashid, memiliki NIM 2008 1070 125. Di sini karena saya memiliki NIM ganjil, maka saya akan menjawab atau menganalisis soal nomor 1 yang merupakan ERD aplikasi tutorial pemrograman online. Saya menyimpulkan setelah melihat diagram ER ini, saya menyimpulkan bahwa ada 7 tabel yang dapat dibuat untuk mengikuti diagram yang telah ada ini. Yaitu yang pertama ada tabel user, tabel level login, tabel history soal user, tabel soal, tabel pemrograman, tabel materi, beserta tabel history materi user. Daftar tabel tersebut dapat dilihat pada laporan pada nomor 8, daftar tabel, history materi user, history soal user, level login, materi, pemrograman, soal, dan tabel user. Langsung saja masuk kepada tabel yang pertama, yaitu tabel user. Tabel user memiliki atribut name varchar 15, ID user integer 5, email varchar 25, password varchar 16, level login integer 3. Level login ini yang saya tangkap adalah level dari user yang login. Semakin sering dia login dan menggunakan aplikasi tutorial pemrograman online ini, maka level dia akan semakin tinggi. Maka saya meletakkan kapasitas 3 saja untuk level login. Kemudian saya membuat primary key pada ID user. Untuk apa saya membuat primary key pada ID user? Supaya bisa di foreign key-kan oleh tabel-tabel yang lainnya nanti. Kemudian tabel yang kedua ada tabel level login, karena user memiliki level login. Beratribut name varchar 15, ID level login integer 5, ID user integer 5. Kemudian saya membuat primary key pada ID level login itu sendiri, supaya jika nanti bisa di foreign key-kan oleh tabel-tabel lainnya. Kemudian di sini saya memforeign key-kan ID user yang saya buat pada tabel level login kepada tabel user, kepada field ID user pada tabel user yang di atas tadi. Kemudian tabel yang ketiga ada tabel pemrograman. Tabel pemrograman ini memiliki atribut name varchar 15. Kemudian dia ada memiliki ID pemrograman itu sendiri integer 5. Kemudian saya membuat primary key kepada ID pemrograman, dimana supaya bisa di foreign key-kan oleh tabel-tabel lainnya juga. Yang keempat ada tabel materi. Tabel materi ini memiliki atribut judul varchar 20, slug varchar 15, ID materi integer 5, image name varchar 20, URL iframe YouTube varchar 25. URL ini adalah link YouTube. Kemudian ada ID pemrograman dari tabel pemrograman nantinya. Kemudian saya membuat primary key pada ID materi supaya bisa di foreign key-kan oleh tabel lainnya. Kemudian saya menambahkan constraint foreign key pada atribut ID pemrograman yang ada pada tabel materi, yang saya referensikan kepada ID pemrograman yang ada di tabel pemrograman yang di atas tadi. Kemudian tabel yang kelima adalah tabel soal. Tabel soal memiliki atribut ID materi integer 5, ID soal integer 5, tipe soal varchar 10, kode program integer 5, instruksi varchar 50. Instruksi ini saya buat 50 karena bisa jadi instruksi ini ada agak sedikit panjang ya. Kemudian ada jawaban varchar 500. Kenapa 500 terlalu banyak? Karena jawaban di sini berisi jawaban dari soal yang ada di sini, soal yang dibuat. Jadi saya memperkirakan 500 untuk jawaban. Kemudian saya memprimary key-kan ID soal supaya bisa dipakai oleh tabel lainnya. Selanjutnya saya memforeign key-kan ID materi yang ada pada tabel soal kepada ID materi yang ada pada tabel materi yang di atas tadi. Kemudian tabel yang keenam ada tabel history materi user yang terletak di sini, memiliki atribut ID user
dan ID materi. ID user integer 5, ID materi integer 5. Kemudian karena dia memiliki atribut dari tabel lain, maka saya memforeign keykan ID user yang saya buat pada tabel history materi user kepada ID user yang ada di tabel user. Kemudian saya memforeign keykan juga ID materi yang ada pada tabel history materi user kepada ID materi yang ada di tabel materi. Kemudian ada tabel ke-7, yaitu tabel history soal user. Tabel history soal user terletak pada di sini, yang memiliki atribut ID user, yang dimana ID dari tabel user ini, kemudian ada ID soal yang ID dari tabel soal, kemudian ada jawaban user. Jawaban user adalah jawaban yang dijawab oleh user untuk menjawab soal pada tabel soal ini. Oleh karena itu, saya memforeign keykan ID user yang ada di tabel history soal user kepada ID user yang ada di tabel user. Kemudian juga saya memforeign keykan ID soal yang ada pada history soal user kepada ID soal yang berada pada tabel soal. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.